Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra dari channel saya Bintang Desa Walet yang berada di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Kali ini saya akan bercerita untuk berbagi pengalaman saya selama saya terjun di dunia walet. Jadi di sini saya tidak menggurui saudara-saudara atau sahabat-sahabat saya yang duluan terjun ke dunia walet. Dan adapun menurut pengalaman-pengalaman saya pribadi, dan di sini saya bercerita tentang pengalaman saya gedung saya ini yang ada di samping saya. Gedung saya ini dia sudah memasuki bulan suci Ramadan ini. Gedung saya ini genapnya 1 tahun. Adapun pertama di-on-kan gedung saya ini, dia 3 bulan pertama saya belum mendapatkan hasil apapun maupun setitik kotoran daripada burung walet. Nah, di sini saya risau mencari tahu bagaimana gedung saya ini nanti bisa menginapkan burung walet. Nah, setelah dari situ saya belajar bagaimana cara mencari solusinya agar saya bisa menginapkan burung. Dan saya juga berterima kasih kepada saudara atau sahabat-sahabat saya yang pernah memberikan sedikitnya membagikan ilmu tentang bagaimana tata cara ruangan dan tata cara menginapkan burung walet. Dan dari sisi lain saya belajar gedung saya ini di saat waktu saya on-kan di bulan suci Ramadan yang tahun lalu. Di situ saya sempat membuat pintu gedung saya itu bermodel sudut. Nah, setelah saya tes 1 bulan ke depan, saya mencek isi dalamnya, ternyata yang ada cuman zong. Jadi disitulah saya berniat untuk belajar ilmu, yaitu bukan ilmu hitam ya, tapi ini ilmu untuk cara menginapkan burung walet. Gedung saya ini terinspirasi dari saudara atau Bapak Aji yang pernah saya mengikuti beliau untuk mengerjakan gedungnya. Dan juga disitulah saya mengambil pengalaman mengapa saya bisa membuat ini walaupun dana saya cuma pas-pasan. Tapi di sini saya ambil pengalaman bahwa RBW mini pun sekecil apapun bisa berkembang, dengan satu catatan, kita harus sabar. Ampli apapun yang kita pakai, kita harus sabar. Yang penting kita pelajari gedung kita, bagaimana cara menginapkannya, bagaimana cara suhu kelembabannya di dalam. Dan setelah saya buka dan saya rapikan kembali, bayangkan gedung saya ini, saudaraku, sudah 6 kali saya utak-atik di dalam. Pintu larnya pindah ke kiri, pindah ke kanan, tapi hasilnya masih belum ada. Nah, kemudian ternyata penyebabnya di dalam adalah suhu kelembabannya masih sangat kurang. Jadi setelah saya pelajari lagi,
saya menambahkan seperti kolam-kolam kecil atau baskom. Nah, di dalamnya saya tambahkan. Kemudian pintu larnya saya alihkan ke sebelah kanan. Dan pintu LMB saya dulunya berada di depan arah burung pulang, tetapi saya rubah ke arah matahari terbenam. Nah, setelah saya tes beberapa bulan kemudian, saya menceknya pas umur 5 bulan. Alhamdulillah hasilnya saya masuk. Ternyata saya sudah dapat satu polesan. Dan disitu saya dapat satu polesan itu, dia mulai polesannya itu sudah tebalnya sekitar 1 cm. Di situ saya sangat bersyukur bahwa kegalauan saya sudah tidak terlalu berdebar lagi. Nah, jadi kebetulan pas saya melihat dan hitungan gedung saya ini sudah 5 bulan. Pas setelah saya cek, ternyata burung sudah mau menginap. Nah, selanjutnya saya pertahankan dengan pintu larnya seperti posisi itu dan setelan volumenya seperti itu. Nah, setelah dari sekian bulan, di 1 bulan ke depan saya menceknya lagi, kotoran burung walet di dalam sudah mencapai sekitaran 6 titik. Jadi di sini saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara yang mempunyai RBW mini yang ukurannya paling 36 lah atau 4x4. Di sini kita selalu banyak bersyukur dan berdoa, dan pelajari gedung kita. Setelah kita pelajari gedung kita itu, di mana titik kesalahannya, memang sih semua suara yang dibagikan itu semuanya bagus, yang dibagikan para konsultan. Cuman dari cara kita memilih suara yang berkelas dan suara yang direspon burung walet. Adapun satu lagi, saya memakai ampli merek Piro 88. Nah, ini dia guys. Nah, kita buka ya. Ini dia. Di sini saya tidak menggurui saudara-saudara saya ya. Kita berbagi pengalaman. Karena berbagi pengalaman itu dan ilmu itu wajib. Karena kelak kita tidak bisa lagi mempunyai apa-apa lagi. Saudara-saudara yang kita bagikan pasti mengingat kenangan-kenangan walaupun itu cuma ilmu. Oke. Di sini saya perlihatkan saya memakai obat khusus pembasmi hama dalam gedung walet, yaitu Diamond, saudara-saudara. Nah, ini disemprotkan minimal ya, semprotkan setiap 1 bulan sekali. Usahakan penyemprotannya jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Oke, ini. Nah, dan oh ya, ampli ya. Ampli yang saya pakai ini dia. Ampli Piro 88. Nah,
Ini dia ampli Piro 88. Nah, banyak yang berkata bahwa ampli Piro 88 ini kurang jos, tetapi bagaimana cara kita mempunyai dana sederhana, tapi kita bagaimana cara kita untuk memaksimalkan ampli ini. Dan juga banyak sahabat-sahabat atau saudara-saudara saya yang berhasil memakai ampli ini. Sekarang dia berpenghasilan yaitu 2,5 kilo. Nah, dari dia mempunyai gedung umur 5 tahun. Nah, dengan ampli ini jangan berpatokan kita memakai ampli yang mahalnya sedemikian rupa, tetapi hasilnya itu saja. Yang terutama kita cek di dalam gedung kita itu adalah suhu kelembabannya dan pengaturan suaranya, suara inap atau suara panggil dan suara tarik. Dan juga ampli ini memang sudah didesain dari pabriknya. Memang dia tidak mempunyai setelan sebagaimana ampli yang bermerek yang sangat mahal. Nah, di sini saya bukan iklan ya, ini cuma berbagi pengalaman. Nah, jadi di sini saya sudah ada ampli. Ini rencananya akan saya terapkan di gedung mini saya, gedung yang sangat kecil. Nah, dan saya punya gedung ini, saudara-saudara, belum mempunyai dana yang cukup untuk memakai untuk pendingin paranet. Saya cuma memakai daun kelapa. Nah, dilapisi oleh dari. Kalau tidak kenal tahu atau dari, itu dia kayak seperti jaring yang bisa dipakai untuk menjemur ikan. Nah, kemudian rahasianya ini dia, saudara-saudara, guys. Ini perangsang walet alami. Kelebihan perangsang walet alami, cairan ini berfungsi untuk merangsang burung walet untuk datang dan bersarang di dalam gedung walet. Cairan ini mengandung bahan-bahan khusus yang telah diteliti secara ilmiah. Oke. Banyak sih kejadian orang membuat parfum, tapi hasilnya malahan tidak memuaskan yang punya gedung. Tetapi di sini, maaf sekali lagi ya, saya bukan promosi atau saya cuma berbagi ilmu, saudara-saudaraku. Dia cara kita menggunakan, mengaplikasikan suatu parfum ini ke dalam gedung, yaitu di musim hujan. Karena di musim hujan itu adalah sebagian dari musim kawin. Jadi kita harus mengaplikasikannya di musim hujan. Kita menyemprotkan di setiap dinding agar gedung kita yang mempunyai masih, apalagi gedung yang baru on, dia masih sensitif dengan bau semen atau ya bau macam-macam yang lainnya. Dengan kita menyemprotkan ini, mungkin bau semen itu seperti ya agak hilang lah, dan seperti bau asli walet di goa. Nah, ini setiap saya aplikasikan di gedung saya, walaupun saudara-saudara gedung saya belum begitu berkembang pesat, tetapi intinya dan kuncinya kita harus sabar. Kita bina gedung kita sendiri, ikhlas, dan banyak berdoa. Karena selalu kita banyak berdoa, Allah akan pasti memberikan jalan yang terbaik buat kita. Nah, ini saya ibaratkan ya, maaf saudara-saudara, ini saya ibaratkan seperti ibaratkanlah tanaman kakao atau coklat. Nah, kalau tanaman itu
tidak pernah kita pupuk atau kita siram, kita rawat, kita bersihkan, maka dia tidak akan menghasilkan buah untuk kita panen. Begitu pula lah gedung kita. Gedung kita itu harus kita rawat. Setiap bulan kita mencek apakah ada hama yang ditakuti atau toke atau tikus. Makanya kita harus menyemprotkan parfum. Jangan semata-mata kita hanya berkata biarlah rezeki itu datangnya dari Allah. Memang rezeki datangnya dari Allah, tetapi kita harus buat penyebabnya agar kita bisa berhasil. Nah, dengan itu intinya kita, saudara-saudaraku yang dimana saja berada, kita aplikasikan ini di dalam gedung kita. Dan kemudian kita bisa semprotkan ini dulu, atau kita melihat di dalam ada semut, jenis serangga yang lainnya yang mengganggu kenyamanan burung di dalam gedung. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan review bagaimana tata ruang gedung saya yang mini ini, dan bagaimana cara filternya di dalam, bagaimana suhu kelembabannya di dalam, dan hasil sarangnya ya, walaupun masih sedikit ya, setidaknya saya sudah bersyukur. Saya punya gedung ini usia nanti bulan suci Ramadan ini 1 tahun, dan saya mendapatkan 1 sarang di 5 bulan, dan kemudian menyusul ke 6 bulan kemudian saya mencek lagi sebulannya, saya lagi dapat 1 sarang, berarti semua total 2 sarang. Berarti 2 sarang itu banyak kotoran yang masih menumpuk, belum melakukan polesan atau goresan. Jadi di sini saya selalu bersabar untuk berbagi kepada saudara-saudara saya. Di sini kita bukan menggurui, tetapi kita saling berbagi ya, pengalaman pahit. Memang sih membuat gedung ini bukan seperti berandai-andai atau membalikkan telapak tangan. Kita memerlukan dana, dan kita menyiapkan apa-apa saja kebutuhan untuk gedung dan atau bangunan kita. Nah, di sini insya Allah nanti saya akan terus berbagi pengalaman saya di dalam bidang walet. Di sini saya bukannya untuk, sekali lagi saya tekankan, untuk menggurui saudara-saudara, tetapi kita sama-sama belajar bahwa gedung mini itu bisa sukses. Yang penting pemiliknya harus banyak-banyak bersyukur dan sabar. Oke, mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Adapun kesalahan saya atau penyampaian saya menyinggung perasaan saudara-saudara, mohon dimaafkan. Karena gunanya kita hidup di dunia ini, kita harus saling berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana atau seluruh Indonesia. Jadi kita akan berjumpa lagi di video saya yang berikutnya untuk bagaimana proses dan cara tahap bertahap untuk cara kita menarik burung atau menyetel suara inap dalam gedung kita. Nah, sekarang di situ tata ruang atau tempat mesin saya. Nah, saya hanya memakai Piro 88. Jadi alhamdulillah dengan kesabaran saya masih bisa menikmati, dan ampli ini sangat bagus untuk kita mempunyai, kalau belum punya dana lebih kita bisa pakai yang di bawah saja. Nah, setelah selanjutnya jika kita mempunyai dana yang lebih, ya bolehlah kita
pakai ampli yang betul-betul ampli yang semuanya paket lengkap. Oke guys, atau saudara-saudaraku, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa subscribe ya, karena channel saya ini ya channel baru dibuka, jadi namanya saja. Mudah-mudahan channel saya ini berkenan masuk di hati kalian semua saudara-saudaraku. Dan juga jangan lupa subscribe ya. Semoga masih ada lagi video-video selanjutnya akan saya review untuk selalu berbagi tentang ilmu atau pengalaman pahit atau pengalaman bagus atau enak. Oke guys, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya subscribe agar channel kita berlanjut dengan ilmu-ilmu walet yang bermanfaat. Nah, di sini saya terutamakan buat gedung yang kecil atau gedung mini. Nah, banyak orang beranggapan bahwa gedung besar saja yang bisa sukses, tapi melalui kesabaran kita gedung mini pasti akan sukses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.